Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Manar, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira, dan disebutkan, an Alqamata, dari Alqamah, an Abdillah, dari Abdillah. Qala, beliau berkata, apa katanya? Inna nutfata, sesungguhnya nutfah, idza istaqarrat fir rahimi, apabila dia telah menetap di rahim, akhadaha, maka mengambil nutfah tersebut siapa? Al-malaku, satu malaikat, bikafihi, dengan telapak tangannya. Faqala, maka berkata siapa malaikat tadi? Ai Rabbi, wahai Rabbku, amukhallaqatun au ghairu mukhallaqatin, apakah nutfah ini akan dilanjutkan penciptaannya atau tidak dilanjutkan penciptaannya? Fa in qala, maka apabila berfirman siapa Allah Ta'ala, ghairu mukhallaqatin, tidak lanjut penciptaannya, lam takun nismatun, maka tidak akan ada apa nismatun, nafas, wa qadafatha al-arhamu daman, dan rahim akan membuangnya sebagai darah, keguguran. Wa in qala, dan jika Allah berfirman mukhallaqatun, ya lanjut penciptaannya, qala, maka malaikat tadi bertanya. Ini kalau dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim terjadi di usia 40 kali 3 ketika janin berada di dalam rahim. Ai Rabbi, wahai Rabbku, adzakarun am unta, ini nanti jadinya laki atau perempuan. Asyaqiyun am sa'idun, apakah dia nanti akan menderita atau bahagia.
mal ajal, berapa ajalnya, wa mal asar, dan apa saja yang menjadi asarnya, wa mar rizqu, dan apa atau berapa rizkinya, wa bi ayyi ardin tamut, dan di bumi mana dia nanti akan mati. Fayaqulu, maka Allah berfirman, idhab ila ummil kitab, pergilah engkau ke buku induk Lauhul Mahfuz. Fa innaka satajidu hadhihi nutfata fiha, kamu akan mendapati takdir nutfah ini di sana. Karena memang takdir alam semesta ini telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Di dalam Lauhul Mahfuz itu, buku besar itu, buku induk itu, ada bagian-bagian. Bagian-bagian itu namanya nasib, bahasa Arabnya nasib. Nasib kita ada di situ, di Lauhul Mahfuz itu. Fayuqalu, maka dikatakan di nutfati, kepada nutfah yang sudah dihidupkan itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fataqulu, maka nutfah itu menjawab, Allahu Allah. Fayuqalu, maka dikatakan, man raziquka, siapakah yang memberikan kamu rizki? Fataqulullah, fataqulu, maka berkata siapa nutfah tadi, Allahu Allah. Fatukhlaqu fata'ishu fi ajaliha, maka jadilah dia diciptakan dan hidup sampai akhir ajalnya. Wa taqulu rizqaha, dan memakan rizkinya, karena orang tidak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Wa tata'ur asaroha, dan dia akan menginjak asarnya. Fa idza jaa ajaluha matat, maka apabila telah datang ajalnya, matilah nutfah tersebut. Fadufinat fi dalikal makan, dan dia pun dimakamkan di tempat tersebut. Fal asar, maka adapun yang maksud dengan asar dalam penjelasan riwayat ini adalah wa at-turab, maksudnya adalah debu, alladzi yang yukhadu, diambil. Siapa apa debu tadi itu, fayu'janu bihi ma'u, maka diadonilah dengan debu tersebut atau dengan tanah tersebut airnya. Jadi bahan dasar penciptaannya dari bumi itu namanya asar. Baik, riwayat dari Alqamah ini atau penjelasan dari Sayyidina Alqamah, lebih tepatnya beliau merujuk dari Abdullah. Saya nggak tahu ini Abdullah siapa, apa Abdullah bin Mas'ud, apa Abdullah bin Abbas, apa Abdullah bin Umar, saya kurang tahu ini. Nah, di sini disebutkan dalam riwayat ini bahwa nutfah itu, saya ulang ya, kalau kita merujuk pada hadis Bukhari, Muslim, kalau sudah berusia 40 kali 3 itu kan Allah utus satu malaikat kepadanya untuk meniupkan ruhnya. Rupanya di situ ada rincian dialog. Jadi sebelum ditiupkan ruhnya itu malaikat ya nanya dulu sama Allah, kira-kira dilanjutkan apa pembuatan penciptaannya nih. Kalau Allah menyatakan lanjut, maka dia akan diciptakan dan ditanyakan tentang takdirnya tadi. Dan takdirnya itu sudah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz. Semuanya, ajalnya, rizkinya, asarnya, sedih dan bahagianya, semuanya itu sudah ada di situ. Ini sebenarnya sebagai bentuk informasi kepada kita bahwa kita hidup ini sebenarnya tinggal menjalani takdir saja sebenarnya. Saya ulang, kita ini hidup itu tinggal menjalani takdir saja sebenarnya. Maka orang yang punya keimanan yang bagus tentang takdir, dia tidak akan mudah resah, tidak akan mudah gelisah, karena dia tahu bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya sering sampaikan di sini bahwa dalam mengimani takdir itu jangan sampai kita menjadi orang-orang Jabariyah. Jabariyah itu kelompok fatalisme. Jabariyah ini orang-orang yang sangat percaya kepada takdir tapi menafikan usaha. Jadi dia meyakini semuanya sudah diatur oleh Allah dan tidak perlu usaha. Ya, ini Jabariyah, kelompok fatalisme. Ahlus Sunnah tidak begitu. Tapi jangan terlalu kiri juga sebagaimana orang-orang Qadariyah atau Mu'tazilah yang tidak percaya kepada takdir. Mereka meyakini Allah hanya menciptakan kita sebagai makhluk,
Setelah itu Allah nggak ikut-ikut udah. Semua yang menentukan adalah kita, bukan Allah. Ini menjadi banyak orang-orang yang congkak, sombong, pongah dari kalangan orang-orang Mu'tazilah itu, atau orang-orang Qadariyah. Nah, kita jangan seperti itu. Ahlu sunnah itu sederhananya begini. Kalau kita bicara takdir itu, kita pada dua sisi. Pertama, sisi Allahnya kepada kita. Yang kedua, sisi kitanya kepada Allah. Kalau bahasanya para ulama, apa yang ditakdirkan oleh Allah itu urusan Allah. Dah, itu nggak usah pusing kita dengan semua itu, imani saja. Fokus kita jangan ke situ. Ke situ cukup diimani saja. Untuk supaya kita tenang bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita ini hanya tinggal menjalani takdir saja. Fokus kita di mana kata para ulama? Fokus kita sekarang adalah perintah Allah untuk kita apa terkait dengan takdir itu. Misalnya berkenaan dengan rizki. Udah, kita nggak usah resah, nggak usah khawatir. Semua sudah diatur oleh Allah. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Sekarang ini fokus kita, perintah Allah terkait rizki apa? Oh, Allah suruh kita berusaha, ya kita berusaha. Allah suruh kita berdoa, ya kita berdoa. Allah suruh kita istighfar, kita istighfar. Allah suruh kita silaturahim, kita silaturahim. Allah suruh apa, kita fokus itu aja. Jadi usaha itu sesungguhnya usaha itu yang menciptakan usaha sendiri itu adalah Allah gitu. Dan yang menciptakan, yang mengerjakan usaha itu juga Allah. Sebagaimana rizkinya yang menciptakan juga Allah. Maka kita ini mentaati perintah Allah saja, karena semua itu tidak menentukan. Yang menentukan itu tetap Allah. Makanya fokus kita udah perintah Allah apa, kita kerjakan aja di situ udah. Semata-mata mentaati perintah Allah. Semata-mata mentaati perintah Allah. Kalau kita paham ini, insya Allah kita tidak akan menghalalkan segala cara. Tidak akan menghalalkan segala cara. Kita akan mengenal batas. Kenapa? Karena apa yang saya kerjakan ini semata-mata mentaati perintah Allah berkaitan dengan rizki misalnya. Ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Semua kita pasti mati itu, pasti udah. Tapi sekarang fokus kita perintah Allah berkaitan dengan umur ini apa gitu loh. Oh, Allah suruh isi dengan aneka kebaikan yang Allah ridhoi. Allah suruh kita memiliki kebiasaan baik yang Allah ridhoi. Allah suruh kita menghiasi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat dunia akhirat kita. Pokoknya kita fokus ke situ aja udah. Gak usah pusing soal Lahul Mahfuz, itu udah urusannya Allah itu. Urusan kita adalah tugas kita dari Allah untuk kita itu apa. Udah kita aja fokus itu aja. Nah, apakah lantas kemudian apa yang di Lahul Mahfuz itu tidak bisa dirubah? Jawabannya, kalau oleh kita tidak bisa. Jadi kita tidak punya kuasa merubah takdir. Kita nggak bisa. Tapi takdir insya Allah bisa dimodifikasi. Jadi kalau nggak bisa dirubah, cuma dimodifikasi bisa. Kita nggak bisa merubah takdir kita loh ya, nggak bisa. Cuman bisa dimodifikasi lah insya Allah. Maksud dimodifikasi bagaimana? Contoh gini. Ya patutnya orang kalau kena musibah ya sedih. Tapi orang Jawa itu ada istilah gini, sing pinter anggene molak-malik pikiran le. Nah itu. Jadi yang pinter molak-balik pikiran itu. Bisa nggak kita nggak sedih? Bisa. Caranya bagaimana? Ya nggak usah fokus sama yang menyedihkan itu. Fokus pada yang membahagiakan. Saya sering contohkan gini. Nah, ini memang enak ngomongnya aja sih. Kadang prakteknya sulit pakai dal. Saya sering contohkan gini misalnya. Ada ibu-ibu belanja ke tukang sayur, kembaliannya kecetot Rp3.000. Kembaliannya kecetot berapa? Rp3.000. Itu kalau fokus sama yang hilang 3.000 itu kalau nggak sabar, dendamnya bisa 3 bulan itu. Saya pas ngomong gini ada ibu-ibu yang angkat tangan. Bukan 3 bulan Ustadz, selamanya katanya. Kalau nggak sabar. Kalau sabar ngomongnya apa? Saya ikhlaskan. Saya ikhlaskan. Itu mulai memodifikasi takdir. Mulai memodifikasi takdir. Nah, terus kemudian kalau sanggup bersyukur luar biasa. Caranya bagaimana? Gak fokus sama yang hilang 3.000 itu, tapi fokus pada yang lebih banyak yang masih ada.
Alhamdulillah, yang kecetot cuma 3.000 rupiah, yang 3.000 real masih aman lah, misalnya gitu. Artinya yang lebih banyak masih selamat. Nah, itu namanya molak-malik pikiran. Makanya kan Allah itu menyatakan dalam Al-Quran, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingat-ingatlah nikmat Allah agar kalian beruntung gitu. Jadi kalau terjadi hal yang gak enak itu kita disuruh fokus sama yang enak-enak aja lah. Kita ini bertahun-tahun sehat, sakit cuman beberapa hari rasanya kayak Allah gak sayang sama dia gitu. Padahal sehatnya lebih lama daripada sakitnya. Nah ini kan namanya memodifikasi takdir. Namun Allah yang berkuasa merubah takdir. Kalau kita nggak kuasa, tapi Allah kuasa merubah takdir. Kalau di Ar-Ra'd Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan, sesungguhnya Allah tidak merubah apa saja atau nikmat pada satu kaum hingga kaum itu berusaha merubah nikmat tersebut atau apa saja tersebut. Ma itu isi mubham di situ ya. Atau di ayat berikutnya, di ayat 39-nya kalau saya nggak salah itu, ada firman Allah menyatakan bahwa Allah itu yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu berkuasa menghapus apa saja yang Dia kehendaki dan menetapkannya. Ya karena Allah itu nggak kena aturan Lauhul Mahfuz. Yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu makhluk. Al-Khaliq Allah nggak kena aturan Lauhul Mahfuz. Sehingga Allah berkuasa merubah apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Mungkinin autarku. Jadi Allah berkuasa berbuat apa saja. Nggak ada yang mustahil. Terus kita langitkan apa yang menjadi masalah kita itu. Kalau bahasa sederhananya, jalur bumi buntu ya jalur langit. Jalur bumi buntu, jalur apa? Langit. Kalau bahasa Al-Qur'annya, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di bumi itu settingan langit semua itu. Jenengan kalau pernah baca tafsir surah Al-Hijr, di permulaan pembahasan di surah Al-Hijr itu kan dibahas diantaranya tentang setan-setan yang nguping mencuri takdir. Jadi apa yang terjadi di bumi kan settingan langit semua itu sudah. Ketika malaikat eksekutor turun ke bumi untuk mengeksekusi takdir itu kan ada obrolan di antara mereka. Mau kemana sampean? Saya mau ke Wisma Asri. Mau mengeksekusi takdirnya si fulan. Itu obrolan itu dikuping oleh setan dari bangsa jin. Cuman sejak diturunkannya Al-Quran, sejak diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka tidak bisa lagi leluasa menguping takdir itu. Kalau dukun-dukun dan peramal-peramal sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu tokcer, termasuk yang meramal dihancurkannya Fir'aun oleh anak muda dari Bani Israel, kan dari dukun-dukunnya Fir'aun. Tapi setelah itu, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, udah nggak bisa, udah nggak boleh. Nah, jadi saya ulang, apa yang terjadi di bumi ini itu udah settingan langit semua udah. Makanya orang itu kalau jalur langit beres, jalur bumi beres insya Allah. Tapi jalur bumi tetap harus kita jalani karena ini proses yang namanya sunnatullah. Dan ini merupakan ketetapan Allah juga, hukum Allah juga, sunnatullah ini. Dan itu harus kita jalani. Namun sebagai orang yang beriman, kita meyakini di samping sunnatullah ada yang namanya masyiatullah. Dan semua kita sudah Allah takdirkan pasti akan menginjak tanah yang dimana kita diciptakan, dan kita akan kembali ke tanah dimana kita diciptakan itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi dari bumi itu aku ciptakan kalian, dan kembali kepadanya pula kalian nantinya, serta akan aku bangkitkan kembali kalian nanti dari bumi yang sama. Makanya semua kita ini akan mati dan dikubur di bumi di mana kita diciptakan. Itu yang sering saya sampaikan dalam pertemuan kemarin ya. Sebenarnya soal kuburan kita nggak usah resah, karena Al-Quran yang menjamin pastinya kita kembali ke tanah di mana kita diciptakan dulunya. Makanya kalau kata Imam Al-Qurtubi,
tidak termasuk persiapan menghadapi kematian adalah mempersiapkan kain kafan dan kuburan. Itu tidak termasuk persiapan menghadapi kematian. Itu kalau kata bahasa beliau berseloroh, itu persiapan menghadapi pemakaman. Di mana belum tentu itu makam dia. Belum tentu itu kain kafan dia. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Walaupun secara muamalah mungkin sebagian pendapat mengatakan boleh, silakan saja. Namun jangan pernah memastikan bahwa itu kuburan kita. Jangan pernah memastikan bahwa itu kain kafan kita. Karena saya ulang, kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Nah, tapi tidak usah resah soal kuburan. Karena di mana kita dimakamkan, Al-Quran yang menjamin, Allah yang menjamin bahwa kita pasti akan dikembalikan ke bumi di mana kita diciptakan dulunya. Biar nanti soal di mana kita dimakamkan urusan orang yang masih hidup aja. Yang penting sekarang kita baik-baik sama Allah, baik-baik pada sesama, semua karena Allah ya, nanti Allah yang ngatur semuanya. Mungkin jenengan pernah tahu ya, ada orang yang meninggalnya mendadak tapi pemakamannya ya lancar-lancar aja dengan izin Allah. Dan mungkin jenengan juga pernah tahu ada orang yang sudah disiapkan pemakamannya, nggak tahu gimana cara, kendalanya ada saja. Bahkan ada yang sudah dimasukkan digali lagi, itu kan ada. Ngoten nggih, wis macam-macam ceritanya nggih. Semuanya sekarang yang penting baik-baik sama Allah, baik-baik pada sesama karena Allah nggih. Semoten mawon. Jadi silahkan semua ini, mengimani takdir ini membuat kita insya Allah tidak resah dalam menghadapi hidup, karena Allah tidak abai kepada kita. Nah, cuman ini catatan selanjutnya ya. Memang semua kan dalam pengawasan dan perhatian Allah semuanya ya, dan dalam aturan yang telah Allah tetapkan dalam takdirnya. Yang perlu kita perhatikan dengan baik adalah bahwa perhatian Allah kepada hambanya itu dibagi dua. Ada perhatian secara umum, ada perhatian secara khusus. Nah, yang kita inginkan dari Allah adalah kita ini diperhatikan secara khusus, bukan cuma diperhatikan secara umum. Kalau diperhatikan secara umum, iblis, kecoa, coro, cacing semua diperhatikan oleh Allah secara umum. Yang kita inginkan dari Allah adalah diperhatikan secara khusus. Diperhatikan kita dengan rahmatnya, diperhatikan kita dengan ampunannya, dengan pemaafannya, dengan pertolongannya. Itu yang kita inginkan dari Allah. Caranya banyak. Salah satunya misalnya selalu miliki niat yang baik. Nah, itu salah satunya, milikilah niat yang baik. Orang punya niat yang baik, itu hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Baru niat saja itu sudah diberi pahala oleh Allah. Dan pahala itu rahmat. Berarti orang yang selalu punya niat baik dalam hatinya, dia akan dibersamai, diawasi, diperhatikan oleh Allah secara khusus dengan rahmatnya. Sehingga insya Allah orang yang selalu punya niat yang baik yang Allah ridhoi, itu akan dekat dengan pertolongan Allah. Nah, demikian juga ketika kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, itu tanpa kita sadari kita mengundang perhatian Allah secara khusus. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat dan sebutlah aku, maka aku ingat dan sebut kalian. Bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkar kepadaku. Itu kalau kita banyak berzikir, menyebut dan mengingat Allah, maka kita akan diperhatikan oleh Allah secara khusus dengan pertolongannya. Demikian juga kalau kita selalu bersyukur kepada Allah. Bahkan Allah janjikan kita tidak akan diazab oleh Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan bertindak mengadab kalian selagi kalian bersyukur dan beriman. Selama kita bersyukur dan beriman, Allah jamin Allah tidak akan mengadab kita. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Itu janji Allah. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Ya, termasuk ngaji ini. Ngaji ini bagian dari mengundang perhatian Allah secara khusus. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wa qala Muhammad bin Sirin. Dan berkata siapa Muhammad bin Sirin, Muhammad ibn Sirin, apa kata beliau? Lau halaftu shadiqan baron. Kalau aku bersumpah, pastilah aku bersumpah dengan benar dan serius menunaikannya. Maksudnya tidak akan saya ingkari. Ya, aku sumpah tenanan nih kira-kira gitu. Ghairu syakin, tanpa keraguan. Wala mustasnin, dan tidak pula berbalik arah, nggak akan saya ingkari. Ini aku sumpah tenanan nih. Nah, itu Muhammad ibn Sirin. Anallaha, sungguhnya Allah,
Ma khalaqa nabiyahu, tidaklah menciptakan nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wala Abu Bakrin, dan tidak pula menciptakan Abu Bakar, wala Umar, dan tidak pula Sayyidina Umar, illa kecuali min tinatin wahidatin, dari tanah yang satu. Summa raddahum ila tilka tinati, kemudian Allah mengembalikan mereka ke tanah yang sama. Jadi sebagaimana yang kita tahu, di Raudhah yang sudah ada sekarang adalah 3 pribadi yang mulia, yang sangat mulia bahkan. Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mertua beliau dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan yang ketiga sama mertua beliau juga dan sahabat beliau juga Sayyidina Umar radhiyallahu an, Amirul Mukminin. Nah, jadi beliau ini kalau kata Ibnu Sirin rahimahullah adalah 2 pribadi yang diciptakan oleh Allah dari asal muasal tanah yang sama. Ya tentu jangan samakan Nabi dengan yang lain ya, karena bagaimana juga Nabi itu walaupun manusia biasa tapi tetap beda ya. Jadi jangan, saya mohon maaf ya, ada sebagian orang itu yang berkata Nabi Muhammad SAW itu ya manusia biasa seperti kita, terus titik, itu saya nggak setuju ya. Karena bagaimanapun juga Nabi itu beda. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ketika Nabi berkata, yang perkataan beliau diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran itu, innama ana basyarum mislukum yuha. Nah, itu bedanya itu. Bahwasanya aku ini manusia biasa sebagaimana kalian yang diberi wahyu. Itu bedanya itu. Ya, jadi bedanya di situ itu. Jadi tetap beliau sama seperti kita tapi berbeda. Bedanya beliau diberi wahyu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu bedanya kita itu. Makanya walaupun beliau manusia biasa seperti kita, tapi tetap tidak sama sebagaimana kita karena beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sebuah syair dikatakan Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo watu ingkang dudu inten gitu. Bahasa Jawanya gitu. Pokoknya sama-sama batu tapi batunya beda. Beliau batu intan permata sementara kita batu koral. Mentok batu bacan lah kalau kita ini. Allahu Akbar. Lanjut. Qultu, aku berkata, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Wa mimman khuliqa min tilka turbati, dan termasuk sosok atau orang yang diciptakan oleh Allah dari tanah tersebut adalah Isa bin Maryam, Nabi Isa putra Maryam alaihissalam. Ala ma ya'ti bayanuhu akhirul kitabi insyaallah taala, sebagaimana nanti akan diterangkan penjelasannya di akhir kitab ini insyaallah taala. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, di Raudhah itu muat 4 orang. Yang kurang satu itu nanti untuk Nabi Isa alaihissalam. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Nanti di pembahasan tentang hari akhir ada pembahasan itu nanti insyaallah. Wa hadzal bayanu yubayyinu laka makna qaulihi ta'ala. Dan bab ini, wa hadzal bab, dan bab ini, wa hadzal babu, dan bab ini yubayyinu menjelaskan laka kepadamu makna qaulihi ta'ala, maksud dari firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat 5, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Hei manusia, in kuntum, jika kalian ada fi raibin, dalam keraguan, minal ba'tsi, dari hari kebangkitan, maka fa inna, sungguhnya kami Allah, khalaqnakum, telah menciptakan kalian, kami telah menciptakan kalian min turabin, dari tanah. Jadi kalau ada orang ragu pada hari kebangkitan, kita disuruh merenungi proses penciptaan kita yang notabene Allah ciptakan dari saripati tanah. Saya mungkin pernah menyampaikan di sini ya. Maaf nun sewu. Jenengan lahir tahun pinten jenengan? 78 nggih. Oh 75. 73 di mana jenengan? Nah,
Ini 73 di mana? 73 panjenengan masih di sawah berupa padi. Masih di kebun berupa sayuran. Masih di ikan, masih di lautan berupa ikan, di kali berupa ikan. Masih di pekarangan berupa bebek, ayam. Masih di pasar berupa toge dan macam-macam. Ada yang jengkol, ongol-ongol, macam-macam lah. Ya kan ngoten nggih? Terus semua itu dikonsumsi oleh kedua orang tua panjenengan. Menariknya adalah ikan dimatikan dulu, diketok kepalanya, disiangin, digoreng, ada yang dibakar, ada yang masih dipotong dulu, disiangin, ada yang digoreng, ada yang dipepes, ada yang dimasak kari, ada yang macam-macam. Ada yang masih digeprek lagi, macam-macam. Terus pokoknya sayuran juga gitu, dimatengin dulu, dimatikan dulu. Jadi yang tadinya hidup dimatikan dulu, terus dikonsumsi oleh kedua orang tua panjenengan. Dengan dikonsumsi itu qaddarallah menjadi makhluk baru yang hidup lagi. Pada laki-laki namanya sel sperma, pada perempuan namanya ovum. Berbentuk makhluk yang baru lagi. Dalam satu pertempuran dahsyat antara bapak ibu panjenengan, bertemulah sel sperma dan ovum itu. Qaddarallah, Allah bentuk makhluk baru lagi yang sama sekali berbeda dengan makhluk-makhluk sebelumnya, yang semoga Allah muliakan panjenengan. Amin Allahumma insyaallah. Artinya apa? Kalau kita cermati, kita sebelumnya ini ternyata sudah mengalami beberapa proses mati hidup sebenarnya. Nah kalau yang itu saja Allah bisa dari hal yang berserakan itu loh. Bisa Allah bentuk kita yang sekarang ini dengan izin Allah. Apalagi membentuk kita kembali yang kalau bahasa orang biologinya sudah ada informasi DNA dan RNA-nya gitu. Itu kira-kira lebih mudah apa lebih mudah? Bahasa kita lebih mudah, walaupun bagi Allah nggak ada yang lebih mudah. Bagi Allah semuanya mudah. Bisa dimengerti ya? Nah, itu aja. Kalau kata Allah, kalau kamu masih ragu pada adanya hari kebangkitan, mbok yo mikir proses penciptaanmu itu loh. Kamu itu kira-kira kita ini loh berproses dari mati hidup berkali-kali sampai akhirnya jadi kita seperti sekarang ini. Jadi kalau setelah ini kita mati nanti Allah hidupkan kembali, itu bukanlah hal yang sulit. Kenapa? Karena itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kita itu tentu lebih mudah. Walaupun bagi Allah tidak ada yang lebih mudah, semuanya pasti mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulihi ta'ala, dan makna firman Allah ta'ala di surah Al-An'am ayat 2. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala di surah As-Sajdah, ayat 18, ayat 8 maaf. Walladzi khalaqakum di surah As-Sajdah ayat 8. Tsumma ja'ala naslahu sulalatan mim ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya dari air mani yang hina. Dan itu gak bisa dipertentangkan oleh Imam Al-Qurtubi, karena mani itu juga dari saripati tanah. Kalau kita urut-urut. Wala ta'arudhu fi syai'in min dzalika, dan tidak ada pertentangan sesuatu pun dalam masalah ini, dalam masalah tersebut, ala ma bayyana fi kitab, sebagaimana yang telah kami terangkan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini tafsir Al-Qurtubi ya. Tipis sih. Kalau saya nggak salah cuman 20.000 halaman. Wal mubinu lima tadhammana minas sunnah. Nah, jadi dan termasuk dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran wal mubayyin lima tadhammana minas sunnah, mohon maaf. Wa ayil furqan, dan ayat Al-Quran Al-Furqan, wa hadzal bab yujma'u laka dzalika kulluhu fata'ammal. Ya, di sini nanti akan kita bahas lebih detailnya keseluruhannya insyaallah, kata Imam Al-Qurtubi. Babu ma yutbi'ul mayyita ila qabrihi wa ba'da mautihi wa ma yabqa ma'ahu fihi wallahu a'lam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Mohon izin pertama terkait dengan takdir kelahiran Ustaz. Yang tadi seseorang itu kalau Allah izinkan menjadi manusia, dia akan tiupkan roh ke dalam rahim seorang ibu. Yang takdirnya itu adalah fitrahnya seorang muslim. Bagaimana kita menyikapi kalau si anak itu akan dilahirkan dari ibu yang kafir?
apakah takdirnya si bocah ini juga di lauhul mahfuz sudah ditakdirkan menjadi kafir atau bagaimana prosesnya Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip kalau kita bicara takdir ya, Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Hadid ayat 22 itu, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini maupun yang menimpa dirimu kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz. Ya termasuk nunsewu muslim dan kafirnya seseorang itu. Makanya kita menjadi muslim ini anugerah dari Allah. Kita dipilih oleh Allah. Surah Fatir ayat 32 itu. Wa aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, dan kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Walaupun di antara mereka ada yang zalimul li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairati biidznillah. Ada yang zalim, ada yang pas-pasan, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Tapi semua itu begitu dia beriman kepada Allah itu dipilih berarti Pak. Maka mutlak Islam dan tidak Islam itu karena pilihan Allah. Bukan karena selain Allah, karena Allah. Maka tidak sedikit di antara sahabat Nabi itu yang masuk Islam itu di puncak kekafirannya. Kalau Allah berkehendak mau apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu masuk Islam ketika beliau berencana hendak memburu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya pertama syukuri dulu Pak. Syukuri dulu bahwa kita ini lahir sebagai seorang Muslim dan insya Allah kita istiqomah dalam keislaman ini. Sambil kita terus belajar sehingga kita tidak sekedar taklid dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad SAW itu satu dulu. Nah, namun ketika kita mulai berbicara, itu tadi etikot dasar. Tapi ketika kita berbicara, ada adab yang Allah ajarkan kepada kita di surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan, katakan dari Allah. Kalau yang baik-baik katakan dari Allah. Kalau yang buruk-buruk katakan salahmu sendiri. Makanya Nabi mengatakan, aukamakal, ini ketika beliau yang menyabdakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, ala fitratil Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasra. Nanti lingkungannya lah, kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi atau Nasrani. Nah, maka dalam hal ini kalau kita merujuk pada akumulasi dalil tadi itu, bahasa sederhananya ini, berarti kasihan dong Ustadz ya kalau ada orang yang dia tidak masuk Islam. Iya, kita kasihan. Kalau ada orang tidak masuk Islam, kita kasihan Pak. Karena kita kasihan, ajak dia masuk Islam. Kalau tidak bisa dengan kata-kata, karena mungkin takut dianggap ini itu, paling enggak tunjukkan sikap indah kita sebagai seorang Muslim, sebagai syiar Islam, agar orang tertarik untuk masuk Islam. Itu yang saya sering sampaikan di banyak tempat. Andai kan boleh bertaruh, saya berani bertaruh. Tapi kan nggak boleh bertaruh, saya tidak bertaruh. Jadi 90% lebih para sahabat Nabi masuk Islam yang tadinya kafir ya masuk Islam. Itu sependek yang saya baca dalam sirah, itu bukan karena pidato Nabi atau pidatonya para sahabat. Yang saya tahu karena akhlak yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang karena kejujurannya, karena kasih sayangnya, karena kedermawanannya, karena kesantunannya, karena sifat pemaafnya. Itu seperti itu. Maka tunjukkan akhlak Islam kita. Mudah-mudahan akhlak indah Islam kita, semoga dengan itu mereka tertarik untuk masuk Islam dan doakan dapat hidayah. Nggih. Ngoten nggih. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Nggih, monggo. Ini mengenai antrian haji ya Ustaz ya. Oke. Di tempat kita itu saya kok perhatian sampai 30 tahun lebih. Bagi jamaah haji yang sudah berniat mau dihaji dengan waiting list yang segitu banyak, kemungkinan umurnya agak nyampe ini, tunggu 9 tahun. Boleh nggak dia itu merubah takdir itu dengan memohon, ya Allah sampaikan umur saya untuk berhaji? Padahal kondisinya nggak mungkin itu. Itu Ustaz, buat menyemangati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara sunnatullah peraturan di Saudi sewaktu-waktu bisa berubah. Secara sunnatullah. Jadi peraturan kerajaan itu kan sakarep-arepe raja. Yes, nggak beda sama mungkin yang tidak kerajaan. Ya ini yang nggak kerajaan lebih nggak jelas lagi itu maksud saya gitu. Ini kan sewaktu-waktu bisa berubah peraturan di Saudi itu.
Jadi kalau misalnya kita berdoa itu kita harus sampai ke umur kita, nggak harus. Yang penting ya Allah mudahkan hamba untuk berhaji. Nanti Allah punya cara sendiri. Kemarin itu ketika furoda banyak nggak jadi itu ya. Saya ada jamaah itu jadi tetap berangkat. Saya tanya, Bu, kok bisa berangkat? Gimana ceritanya? Saya punya igama, Ustaz. Punya KTP sana dia rupanya. Jadi dia nggak pakai visa furoda, dia punya igama. Jadi ada perusahaan besar menjadi kafilnya beliau sama suaminya, sehingga beliau dianggap seperti penduduk Mekah, penduduk Saudi gitu. Jadi beliau bisa sewaktu-waktu ke sana, termasuk yang ngurus visa hajinya dari sana karena dia punya igama Saudi. Jadi kalau Allah berkehendak ya ada aja jalan yang buyo apa carane wis ono dalane. Kalau Allah berkehendak itu ada aja jalannya itu, nggak tahu wis pokoknya gitu. Wong saya itu nabung haji itu. Saya bilang sama Allah, ya Allah, hamba tahu bahwa nabung hamba ini nggak akan pernah cukup insya Allah untuk saya berangkat haji. Nabung saya ini. Tapi tugas hamba berusaha ya Allah. Kalau nabung mawon pun, nabung aja udah. Ya qadar Allah ya berangkat juga malah haji plus dengan izin Allah. Ya kalau Allah berkehendak gitu, berangkat aja. Ya jadi kuatkan doa, nabung itu hanya sebagai bentuk usaha saja. Selebihnya dan seutuh-utuhnya kita serahkan kepada Allah. Nah, insya Allah nanti cepat berangkat. Kalau mau cepat berangkat sih tiap hari 500 US. Nggih ngoten nggih. Monggo mau nanya nggih. Ini dulu nggih. Nyan dulu katanya nggih monggo. Bapak dulu monggo. Nggih. Bagus. Saya mau terangkan dulu yang pertama, sependek yang saya pelajari ketika saya ngaji ulumul hadis ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama itu mau menggunakan hadis yang dhaif itu selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama bukan masalah halal dan haram. Itu selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, selama tidak masalah halal haram, itu jumhur ulama, mayoritas ulama itu masih menggunakan hadis yang dhaif. Itu sependek yang saya pelajari. Itu dulu ya, satu dulu. Yang kedua gini Pak, kadang hadis itu, kalau ini bahasa yang sering sampaikan untuk ke jamaah ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nemu hadis yang dhaif, jangan buru-buru dibuang. Siapa tahu hadis itu dhaif menurut siapa, tapi hasan atau sahih menurut siapa. Contoh gini, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, maka pagi hari dia diampuni oleh Allah. Itu Bapak kalau baca takhrijnya Ibnu Rajab Al-Hambali, habis dibantai hadis itu. Dhaif, munkar, matruk. Ibnu Rajab itu keras masalah surah Yasin itu. Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi Ibnu Katsir mengatakan hadis tadi itu hasan kata beliau. Yang berkata Ibnu Katsir Al-Hafidz gelarnya, muhaddis juga beliau, sampai mufassir. Hadisnya hasan kata beliau. Hadis hasan itu bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Satu dulu. Atau hadis itu dhaif tapi jalur periwayatannya banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi. Contoh. Saya pernah mendengarkan fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah. Saat itu ada pertanyaan gini. Bagaimana mengenai hadis tentang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafsahu. Nabi pernah mengakekahi dirinya sendiri. Yang cerita sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berarti Nabi sudah di Madinah. Kalau Nabi sudah di Madinah berarti Nabi sudah usia 50 tahun lebih. Nabi pernah mengakekahi dirinya sendiri. Ada seorang ustadz dalam websitenya saya baca, beliau mengatakan hadis ini dhaif, lemah kata ustadz itu. Apa kata Syekh bin Baz? Hadis ini jalur periwayatannya banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi. Maka kalau Syekh bin Baz dan teman-teman yang
yang bermadzhab Syafi'i itu menyatakan boleh bagi seseorang yang dulu tidak pernah diakai oleh orang tuanya, akikah untuk dia sendiri itu boleh. Karena hadis itu dianggap hasan li ghairi. Hadisnya aslinya dhaif. Cuman karena jalur periwayatannya banyak, dia bisa menjadi hasan li ghairihi. Itu contoh yang kedua. Banyak contohnya, Pak. Terus atau gini, Pak, hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Kenapa? Karena isi hadis itu bersesuaian dengan hadis sahih. Contoh, hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya gharib tapi maknanya sahih kata Imam Ahmad. Apa redaksinya? Man ayyara akhahu musliman bidambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, apalagi dia tidak pernah berbuat, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Hadis ini kalau kata Imam Ahmad maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena bersesuaian dengan hadis sahih dari Abi Dawud. Ketika seseorang melaknat saudaranya, laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi. Sampai di bumi dia ditolak, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat, ternyata nggak pantas. Kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat itu sendiri. Maka laknat itu mengenai yang melaknat itu sendiri. Maka hadis ini walaupun gharib, umumnya hadis gharib itu dhaif, tapi maknanya sahih. Begitu Pak yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Dan satu lagi, dalam masalah sirah, para ulama tidak berkeras-keras dalam mentakhrij hadis. Sehingga dalam sirah itu yang dikedepankan data sejarah. Walaupun riwayatnya lemah tetap dipakai biasanya. Yang penting data sejarahnya ada. Dalam madzhab Syafi'i ditambah dalam masalah fadilah amal. Itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Oh, baik. Disimpan katanya. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.